Halo, apa kabar? Di bulan Juni 2023 ini, kalau mau ngerakit PC terutama menggunakan VGA AMD RX 6000 series tuh harganya lagi menarik banget. Contohnya RX 6600 itu harganya udah turun di sekitar 2,7 jutaan aja. Dan spesifik di rakitan PC kali ini kita akan menggunakan RX 6700 XT yang harganya udah turun di 4 jutaan aja. Jadi ini adalah PC pesanan dari salah satu subscriber saya yang fokus rakitan PC ini digunakan untuk main game, dan konsep rakitan PC kali ini tuh secara estetik harus oke, harus bagus, dan secara part yang dipakai juga harus berkualitas. Jadi seminimal mungkin tidak ada yang dipangkas lah untuk penggunaan part-partnya. Dan total rakitan PC kali ini tuh kisaran di 21 jutaan. Tapi untuk harga update-nya, nanti kapan kalian nonton video ini ya, nanti cek aja ya untuk harga terupdate-nya itu ada di kolom deskripsi di bawah. Dan mungkin kalau kalian mau rakitin PC kayak gini juga bisa banget ya. Kalian bisa kontak saya aja di DM Instagram @gigadgetindo, atau kalian bisa emailnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi ini dia sebagian part ya, sebagian kecil part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini. Untuk detailnya kita bakal bahas nanti setelah full test proses perakitan PC-nya. Let's go! Dan yes, ini dia untuk PC-nya udah kelar, dan kalian juga tadi udah lihat untuk proses rakit PC-nya. Dan di sini tuh menggunakan casing dari Montech yang akhir-akhir ini tuh lagi hype banget ya, karena casing ini tuh secara look dia menurut saya tuh keren banget dan sedikit berbeda ya dari kebanyakan casing PC lainnya. Jadi kelihatan lebih stand out gitu ya dibandingkan dengan casing PC yang pada umumnya. Dan kita akan mulai langsung aja untuk part yang dipakai dalam rakitan PC kali ini, dan kita akan mulai dari pemilihan CPU. Dan di sini CPU yang dipakai adalah menggunakan dari Intel yang udah pastinya udah menggunakan Gen 13, yakni Core i5 13600KF. CPU ini jadi salah satu CPU yang punya performanya cakep banget untuk rakitan PC gaming. Dan di sini dipilih yang kode belakangnya F, yakni nggak ada GPU-nya karena kebutuhan utamanya adalah hanya untuk gaming. Jadi eGPU rasanya nggak perlu-perlu amat, dan ya bisa hemat budget juga beberapa ratus ribu. Dengan 14 core dan juga 24 thread, maksimum turbo power dan 181 watt, performa dari CPU ini tentu udah kencang banget. Bahkan dia udah bisa melampaui performa dari Core i7 generasi sebelumnya, yakni Core i7 12700.
Next, untuk motherboard di sini menggunakan motherboard dari Asus TUF dengan tipe B760 Plus DDR5, dan di sini biasanya bakal banyak banget netizen tim menang mending yang ngomong udah pakai CPU seri K, kenapa nggak pakai motherboard seri Z sekalian. Jadi menurut saya sih sebenarnya lebih balik lagi ke arah kebutuhan ya. Karena coba saya jelaskan. Pertama, di sini untuk ownernya dia tidak membutuhkan overclock ya. Jadi sebenarnya pakai motherboard seri B aja udah oke. Nggak ada masalah. Lagian yang kedua, untuk motherboard seri B-nya yang dipakai bukan motherboard kelas low end ya. Di sini motherboard seri B-nya yang kelas high end-nya. Dan untuk VRM-nya juga dia udah oke banget. Bisa dia menggunakan 12+1 power stages. Jadi sebenarnya untuk Core i5 13600KF itu masih enteng banget untuk diladenin sama motherboard ini. Terus limit dari CPU-nya atau motherboard-nya juga itu bisa di-set ke unlimited alias 4096 watt. Itu tuh aman banget untuk TDP si Core i5 13600KF ini yang kisaran turbo powernya di 181 watt. Terus pertanyaan yang ketiga tuh biasanya adalah kenapa malah milih CPU seri K? Kenapa nggak yang lain aja? Jadi di budget 4,5 jutaan ya, CPU Core i5 13600K ini menurut saya adalah salah satu yang value banget ya. Karena dia di harga segini mempunyai core dan thread yang paling banyak gitu ya. Pengen ke Ryzen 5 7600X itu harganya mirip, sedikit lebih murah, sekitar 4,1 jutaan, tapi performanya di bawah CPU ini. Karena beda sedikit harganya, tapi performanya beda jauh, menurut saya sih sayang. Terus yang kedua, mau naik ke Core i7 12700 atau ke Ryzen 7 7700X, harganya lebih mahal. Jadi ya udah dipilihlah si CPU ini, Core i5 13600KF. Alasan keempat, ada sih sebenarnya Moboy Z790 yang harganya sedikit murah, itu dari ASRock Z790 Pro RS. Tapi sebenarnya secara estetika ownernya itu nggak suka, jadilah udah pilih aja motherboard ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan motherboardnya. Jadi si motherboard ini tuh mempunyai form factor di ATX ya, dengan banyak fitur di dalamnya seperti udah punya satu slot PCIe Gen 5 x 16, terus SSD NVMe juga punya 3 buah slot yang semuanya udah menggunakan PCIe Gen 4, dan ditutup semuanya juga udah sama heatsinknya. Slot RAM DDR5 4 buah dengan kapasitas 192 GB maksimalnya, dan speed maksimalnya itu bisa di-set ke 7200 MHz untuk overclocknya. Terus port di belakang super lengkap, koneksi Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Oh ya, untuk mendinginkan CPU Core i5 13600KF yang tergolong panas ini, di sini menggunakan AIO water cooling terbaru dari Cooler Master dengan tipe Master Liquid 360 Core ARGB. Ini bisa dibilang seri penerus dari Master Liquid 360L yang udah lumayan lama nongol dengan pembaruan di bagian water block dan juga water pump-nya sama bagian fin radiatornya yang lebih lebar dengan tujuan untuk meningkatkan performa pendinginannya. Oh ya, untuk thermal paste bawaan juga udah dikasih yang menggunakan bahan yang bagus, yakni Cooler Master CryoFuse, salah satu produk thermal paste kelas atasnya Cooler Master. Untuk VGA-nya, nah ini yang benar-benar lagi menarik ya. Di sini rakitan menggunakan VGA AMD RX 6600 tuh harganya benar-benar udah merosot banget. Setahun yang lalu saya inget banget ngerakitin PC punya salah satu subscriber saya dengan harga 4 jutaan VGA-nya itu dapat RX 6600, dan waktu itu tuh udah mewah banget. Dan sekarang di budget 4 jutaan juga untuk harga VGA-nya udah dapat RX 6700 XT, dan di sini menggunakan dari brand SFX dengan tipe Kick ya, Kick Speedster 319. Untuk harganya bisa dibilang ini paling murah ya di antara RX 6700 XT yang lainnya yang ada di pasaran di Indonesia. Paling mungkin berasa kurang dari VGA ini adalah masa garansi yang dikasih cuma 1 tahun aja. Dan ini di cover sama distributor Asia Raya. Untuk kebutuhan gaming 2K pakai VGA ini tuh udah mantep banget. Apalagi dia punya VRAM gede 12 GB yang katanya next game-game berikutnya ya, next gen itu bakal butuh VRAM yang gede banget. Dan sekarang untuk resolusi 2K sih VGA ini bisa di-set ke grafik rata kanan dengan sangat aman. Saingannya itu dari kubu hijau ada RTX 3070 apa 3070 Ti gitu ya, yang harganya lumayan jauh bedanya, sekitar 1,5 kali lipat dari harga VGA ini, dan dia masih menggunakan VRAM 8 GB pula.
Lalu berpindah ke bagian RAM, di sini menggunakan Corsair Vengeance 2x16GB DDR5, speednya 6000 MHz dengan cas latensi yang bisa dibilang cukup rapat di speed segini ya, yakni CL30. Beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat harga RAM ini tuh masih 2,5 jutaan gitu. Dan pas banget kemarin tuh harganya turun jadi 2 juta aja. Tergolong terjangkau ya harganya untuk RAM dengan speed segini dan juga CS atau cas latensi maksud saya yang cukup rapat. Kan harga 2 juta itu speednya sekitar 5200 sampai 5600 di CL40. Jadi secara performa ini tuh menarik banget dan harusnya bisa meningkatkan performa gaming dari PC ini. Lanjut ya untuk penyimpanannya, ini juga SSD yang gokil banget pas kemarin harganya lagi anjlok, yakni SSD dari Adata dengan tipe XPG Gamix S70. Berhubung harganya lagi turun, jadi ownernya minta langsung kapasitas yang gede aja 2 TB, harganya 1,8 juta. SSD ini punya kecepatan yang luar biasa, kisaran 7,1 Gbps untuk read dan juga 6,7 Gbps untuk write. Nggak cuma jual speed kenceng doang ini RAM, dia juga udah punya DRAM cache yang cukup besar di 1 GB. Memori kontrolnya juga hitungannya pakai yang bagus, Inogrid 5236 yang kalau saya cek di tier list yang dibikin sama Linus, ini masuk ke kategori controller yang dipakai sama SSD tier A. Dan untuk semuanya, PC ini disuplai dayanya dari PSU Deepcool PM750D yang udah bersertifikasi 80+ Gold. Agak kaget awalnya tahu harga dari PSU ini yang tergolong terjangkau ya di 1,1 juta, tapi udah dapat sertifikasi 80+ Gold. Paling kurangnya sih dari kabel ya, karena kabelnya dia belum fully modular, tapi di sini sih oke lah ya, karena casing yang dipakai hitungannya casing besar, jadi nggak akan terlalu masalah sama urusan ngerapihin kabelnya. Secara fitur bisa dibilang udah oke banget ya untuk harganya, voltase udah full range di 100 sampai 240 volt, fitur pengamanan juga udah ada 5 dan efisiensi tertingginya ada di load 50%, yang mana itu merupakan daya yang paling sering jalan di PC ini. Untuk spek ini nggak akan mungkin 100% loadnya makan 750 watt ya. Nanti deh saya akan tunjukin di akhir video untuk penggunaan daya dari PC-nya. Dan terakhir, seperti yang udah saya bilang, di sini menggunakan casing yang lagi tinggi banget hype-nya akhir-akhir ini, yakni casing dari Montech dengan nama Montech Sky 2. Jadi casing ini secara ukuran tergolong besar ya, kalian bisa lihat sendiri, dan dia juga bisa dipasangin motherboard sampai ukuran IATX. Dan yang bikin casing ini tampil beda adalah dia tuh depannya kaca aja dan kipasnya pindah ke bagian samping. Nah, untuk kipasnya di sini juga didesain khusus untuk casing ini. Jadi dalam paket penjualannya kita dapetin 4 buah kipas yang sudah ARGB lengkap dengan fan dan ARGB hubnya. Jadi nggak akan pusing dengan perkabelannya nanti. Casing dengan model kipas Intech di samping begini tuh biasanya kalau pakai kipas biasa bakal kurang oke, karena jadi kelihatan kurang keren gitu secara estetika. Karena kalau dipasang posisi Intech, maka yang akan kelihatan adalah bagian belakang kipasnya. Nah, jadi Montech itu desain baling-baling kipas ini model reverse. Jadi meskipun posisinya kelihatan seperti bagian depan begini, fungsinya tetap sebagai Intech. Secara build quality ini tuh solid dan kokoh. Plat yang dipakai lumayan tebal ya, dan dengan harga 1,2 juta kita udah nggak perlu beli kipas lagi. Kalau dihitung harga kipasnya itu satuan 150.000, jadi kalau dikali 4 berarti 600.000. Jadi bisa dibilang casingnya itu ya 600 ribuan. Hitungannya udah worth it banget dengan apa yang dikasih. Jadi ini tuh sesuai dengan permintaan dari owner PC ini, pengen pakai casing yang besar. Jadi jika nanti suatu saat dia punya rezeki lebih, dia itu bisa upgrade ke RTX 4000 series yang di atas 4070 Ti gitu ya, yang punya ukuran VGA-nya gede-gede, karena clearance VGA dari PC ini tuh bisa muat sampai panjang 40 cm. Oke, itu dia tadi part-part yang dipakai dalam rakitan PC ini. Overall sekali lagi saya puas ya dengan rakitan PC ini karena secara look tuh keren banget. Dan sekarang yuk kita intip bagaimana performa dari PC ini. Kita bakal lihat performa yang CPU dulu ya. Yang pertama dengan menggunakan benchmark Cinebench R23. Untuk skor Cinebench R23 dari Core i5 13600KF ini single core mendapatkan di 1946 poin dan multicore di 24048 poin. Bisa dibilang skor yang cukup besar ya untuk sebuah Core i5 13600KF. Dan di sini bisa dibilang secara performa motherboard VRM-nya udah bisa menyuplai daya dengan cukup baik untuk CPU-nya. Dan performa AIO water cooling dari Cooler Master ML360 Core ini juga mampu mendinginkan CPU ini dengan baik.
Terlihat secara suhu juga belum menyentuh ke TG Max sama sekali, dan core clock mampu berjalan sampai 5,1 GHz serta CPU package powernya bisa nyentuh maksimal di 195 watt. Terus untuk skor grafik dari TimeSpy di sini RX 6700 XT bisa mendapatkan angka 13.171 poin yang merupakan skor cukup tinggi, apalagi kalau kita lihat harganya yang di 4 jutaan aja. Dan secara angka VGA ini punya performa yang setara ya dengan RTX 3070. Nah, untuk performa gamingnya sendiri PC ini expect bisa banget ya buat dipakai ngegame resolusi 2K grafik rata kanan. Dari beberapa game yang udah saya coba di sini berjalan dengan sangat lancar. Game kompetitif semacam CS:GO di sini resolusi 2K grafik rata kanan stabil di 320-an FPS ke atas. Kemudian game Call of Duty Warzone 2 dengan settingan yang sama ini bisa dapat kisaran 77-an FPS dengan cukup stabil. Dan untuk game ringan lainnya kayak eFootball 2023 bisa stay di 60-61 FPS dengan sangat stabil juga. Lalu di sini kita coba sedikit lihat ya performa PC ini buat dipakai editing video. Meski sebenarnya PC ini tidak begitu ideal untuk dijadikan PC content creation karena untuk CPU-nya tidak menggunakan yang versi eGPU. Tapi bukan berarti PC ini tidak bisa dipakai buat edit video sama sekali ya. Dengan menggunakan video template yang biasa saya gunakan untuk benchmarking, yakni video 4K berdurasi 5 menit 54 detik, dirender ke resolusi 2K 30 FPS, PC ini bisa menyelesaikan render dalam waktu 2 menit 18 detik. Sebenarnya lumayan cepet ya, tapi kalau dari data yang udah pernah saya kumpulkan, ini merupakan performa yang terendah. Terakhir, nggak lengkap ya kalau kita tidak bahas bagaimana konsumsi daya seluruh PC ini. Jadi, secara idle PC ini bisa dibilang sangat hemat daya ya. Jadi, secara idle dia hanya memakan daya sekitar 50 watt aja. Lalu dipakai browsing itu sekitar 67 watt. Dibuat pakai main game Warzone itu 300-340 watt. Dan dipakai render di Premiere Pro itu sekitar 300 watt. Jadi, secara overall, untuk apa yang dikasih dari performa PC ini bisa dibilang lumayan hemat daya. Dan ya itu dia tadi keseluruhan pembahasan dari PC rakitan kali ini yang menggunakan RX 6700 XT. Dan overall sekali lagi ini PC yang sangat keren, sangat estetik banget, apalagi kipasnya ya. Saya suka kipasnya hanya ada lampu di bagian ring luarnya aja. Dan ya, kalau kalian misalnya tertarik dengan rakitan PC kali ini, atau mungkin kalian punya preferensi rakitan PC sendiri dan pengen dirakitin sama saya, kalian boleh DM aja di Instagram Gadget Indo atau emailnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.